Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kalian lebih bersemangat untuk belajar matematika. Pertemuan sebelumnya teman-teman, atau materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang integral tentu dan integral tak tentu. Jika kalian belum belajar dan mengetahui apa itu integral tentu dan tak tentu, silahkan cek deskripsi di bawah ini. Di situ ada link, silahkan dipelajari terlebih dahulu agar ada keterkaitan antara materi yang lalu dan materi hari ini. Dan hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi integral untuk menentukan luas permukaan dibatasi dengan kurva. Ada 3 macam luas yang akan kita pelajari hari ini, yaitu luas di atas kurva, kemudian luas di bawah kurva, dan luas di antara kurva. Agar materi kali ini mudah untuk kalian pahami, jangan lupa untuk berdoa dan semangat. Baiklah para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita mulai materi kita hari ini, yaitu luas daerah menggunakan integral. Yang pertama, misalkan ada luas bidang di atas sumbu X, ya. Misalkan ada kurva seperti berikut, ya. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, dan ada daerah atau luas di atas bidang sumbu X, dibatasi oleh titik A dan titik B dengan fungsi Y sama dengan fx. Maka untuk mencari luas bidang di atas, kita bisa memakai rumus integral dengan rumus integral dengan batas A dan B, dan fungsinya adalah fx dx. Kenapa batasnya A dan B? Karena di kurva ini adalah dibatasi oleh titik A dan titik B. Para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, agar kalian tidak bingung dan lebih mengerti tentang luas daerah di atas sumbu X, perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x min 1, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 4 dan sumbu X. Nah, ini dari soal di sini kita sudah diketahui bahwa fungsinya adalah Y sama dengan 2x min 1 dan dibatasi oleh X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Ini sudah bisa langsung kita kerjakan teman-teman ya. Agar kalian lebih paham, nah saya berikan kurvanya atau grafiknya ya. Ini adalah kurva atau bagian yang diarsir dari soal yang ditanyakan, yaitu 2x min 1, yaitu dibatasi oleh 1 dan dibatasi oleh 4. Nah ini adalah kurva atau luas daerah yang kita tanyakan, yang diarsir ini teman-teman. Nah, sebenarnya tidak perlu untuk mencari grafiknya atau gambarnya, tapi saya tunjukkan agar kalian lebih mengerti. Langsung saja kita kerjakan teman-teman. Rumus yang kita dapatkan dari konsep barusan adalah luas daerah sama dengan integral A batas bawah A, batas atas B dengan fx sama dengan dx ya. Nah, langsung kita masukkan, batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 4. Jadi yang angka terkecil kita taruh di batas bawah, kemudian angka terbesar x sama dengan 4 kita taruh di batas atas. Dengan fungsinya adalah x-nya yang kita tulis, y-nya tidak perlu ditulis, yaitu 2x min 1. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, pertemuan yang sebelumnya untuk menentukan integral tentu sudah kita pelajari teman-teman ya. Kita integralkan dulu. Ini pangkatnya adalah berapa? 1 ya. Maka ini sama dengan 2/1/1 X pangkat 1+1 ya. Kemudian karena ini 1x, maka langsung ditambahkan X menjadi min 1x. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Benar, sehingga 2/2 X pangkat. Ini juga 1 tambah 1 sama dengan 2. 1x ini 1 tidak perlu ditulis ya, sehingga menjadi min x saja. 2 dibagi 2 sama dengan berapa teman-teman? Ya benar, 1 ya. Satunya tidak perlu ditulis, maka menjadi x kuadrat min x dengan batas 1 dan 4.
Kemudian karena ini sudah kita integralkan, tinggal kita masukkan batas atasnya dikurangi batas bawahnya. Jadi X-nya kita ganti menjadi angka 4 sehingga menjadi 4 kuadrat min 4. Jadi ini X kuadrat menjadi 4 kuadrat, ini min X menjadi min 4. Dikurangi batas bawahnya yaitu 1 menjadi 1 kuadrat dikurangi 1. 4 kuadrat sama dengan berapa teman-teman? Benar, 16 ya. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian 1 kuadrat sama dengan berapa? 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Yaitu karena ditanyakan luas, maka satuannya adalah satuan luas. Mudah teman-teman ya? Baiklah, para pejuang matematika sekalian, bagaimana, masih bingung atau sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya, agar kalian lebih paham dan mengerti. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X. Nah, dari soal nomor 2 ini teman-teman, yang diketahui adalah fungsinya saja, tanpa batas atau titik pembatasnya. Kalau nomor 1 tadi ada batasnya ya, yaitu 1 dan 4. Bagaimana jika tidak ada batasnya seperti ini? Nah, maka kita cari batas bawah dan batas atasnya dulu teman-teman ya. Dengan bagaimana? Dengan yang diketahui dari fungsinya, yaitu 4 min X kuadrat. Kita buat sama dengan 0. 4 min X kuadrat sama dengan 0. Karena X kuadrat ini negatif, maka kita buat positif teman-teman ya. Kita pindah ke ruas kanan semua ya. Berarti X kuadrat ini pindah ke ruas kanan menjadi positif. Kemudian 4-nya kita pindah ruas kanan menjadi negatif. Maka menjadi seperti berikut. X kuadrat min 4X sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah persamaan kuadrat. Masih ingat cara untuk memfaktorkan persamaan kuadrat? Kita buat 2 garis ya. Ini adalah angka di belakang, maka kita taruh di atas teman-teman ya. Kemudian angka di tengahnya tidak ada, maka sama dengan 0. Maka kita cari berapa kali berapa, atau 2 angka, kita cari 2 angka. Jika dikalikan sama dengan min 4, jika dijumlahkan sama dengan 0, yaitu 2 dan negatif 2. Nah, kita masukkan ke pemfaktorannya sehingga menjadi X plus 2 dari sini karena plus, kemudian dikali X min 2 dari sini negatif 2. Kemudian kita buat sama dengan 0 satu-satu. X plus 2 kita buat sama dengan 0 sehingga X plus 2 sama dengan 0. Plus 2 kita pindah ruas menjadi apa? Negatif, benar, sehingga X sama dengan negatif 2. Kemudian satunya yaitu X min 2 kita buat sama dengan 0 juga. Maka menjadi X min 2 sama dengan 0. Maka negatif 2-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif sehingga X sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah ketahui bahwa titik potongnya adalah negatif 2 dan 2. Ini yang akan menjadi batas atas dan batas bawah. Berarti yang besar adalah batas atas yaitu 2, dan yang kecil negatif 2 menjadi batas bawah. Nah, sekarang masalahnya teman-teman, apakah kurva ini di atasnya X atau di bawahnya X? Untuk melihat di atas atau di bawahnya X, kita lihat kuadratnya, yaitu X kuadratnya. Jika negatif, jika X kuadratnya negatif, maka kurva ini atau gambar ini akan terbuka ke bawah atau di atas sumbu X. Dengan kata lain, di atas sumbu X. Ini batasnya atau titik potongnya yaitu min 2 dan positif 2. Sehingga kurvanya seperti berikut. Ya, sehingga karena ini kurvanya atau luasnya di atasnya sumbu X, maka kita pakai rumus integral A batas bawah A batas atas B fx dx. Kita masukkan fungsinya yaitu 4 min X kuadrat dan batas bawahnya min 2, batas atasnya 2 menjadi min 2, 2, kemudian 4 min X kuadrat. Kemudian kita faktorkan teman-teman ya. Nah, mohon maaf, kita integralkan, bisa ya. Karena ini 4, maka akan menjadi 4X, ya benar. Kemudian karena ini 2, ini 1, maka menjadi 1 per pangkatnya 2 ditambah 1. Kemudian ini juga sama, 2 ditambah 1. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga 4X tetap dikurangi 1 per 3 X pangkat 3. Yaitu dengan batas bawah min 2 dan batas atas 2. Kemudian kita lanjutkan, karena ini sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan teman-teman ya.
batas atasnya 2 kita masukkan ke X-nya menjadi 4 dikali 2 dikurangi 1/3 pangkat 2 pangkat 3. X-nya diganti 2. Ya, kemudian dikurangi batas bawahnya negatif 2 kita masukkan ke X-nya masing-masing ya. Sehingga ini menjadi 4 dikali negatif 2 dikurangi 1/3 min 2 pangkat 3. Ya, dari sini kita masukkan. Sehingga tinggal kita hitung teman-teman. 4 kali 2 sama dengan berapa? 8, benar. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8/3. Kemudian 4 dikali min 2 sama dengan negatif 8. Kemudian min 2 atau negatif 2 kuadrat sama negatif 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Benar, negatif 8 ya. Kemudian kita kalikan ke atas, dikali 1 sama dengan negatif 8 ya. Nah, untuk menyelesaikan 8 dikurangi 8/3 bagaimana? Bisa ya? Ini sudah kelas 12 pasti bisa dong. Cara cepatnya adalah di bawah, angka bawah dikalikan ke depan, kemudian dikurangi ke atas, yaitu 3 dikali 8 sama dengan berapa teman-teman? 24. Kemudian 24 dikurangi 8 sama dengan 16, sehingga 16/3. Dikurangi, ini pun sama. 3 dikurangi 3 dikali min 8 sama dengan berapa? Negatif 24. Negatif 24, ini negatif, maka menjadi positif. Sehingga min 24 ditambah 8 sama dengan negatif 16/3. Karena ini negatif, maka menjadi positif ya. Sehingga 16 ditambah 16 sama dengan 32/3. Karena penyebutnya sudah sama. 32/3 apakah bisa dibagi? Tidak bisa. Kita jadikan pecahan campuran teman-teman. Sehingga menjadi 10/2/3. Bagaimana caranya? 3 itu dikali berapa mendekati 32? Yaitu 10. 3 dikali 10 sama dengan 30. Kurang berapa ke 32? Kurang 2. Sehingga menjadi 10/2/3 dengan satuan luas. Mudah teman-teman ya. Baiklah, para pejuang matematika sekalian, kita lanjutkan materi kita, yaitu tetap dengan materi luas daerah menggunakan integral jika luas bidangnya di bawah sumbu X. Jika tadi kita sudah belajar di atas sumbu X, sekarang kita belajar jika luasnya berada di bawah sumbu X dengan gambar seperti berikut atau grafik seperti berikut. Kalau tadi di atasnya ya, sekarang kalau di bawahnya sumbu X. Jadi gambarnya misalkan seperti ini. Batasnya misalkan A dengan B. Kemudian ada gambar fx atau fungsinya fx. Maka untuk menentukan luas daerah atau bidang seperti ini yang berada di sumbu X, rumus yang kita pakai adalah negatif integral A batas bawah A batas atas B dengan fungsi fx. Bedanya dengan di atas sumbu X adalah negatif ya teman-teman ya. Kalau tadi adalah positif, tapi untuk di bawah sumbu X rumusnya sama, hanya saja di depannya integral kita tambahi negatif karena grafiknya ada di bawah sumbu X. Diingat-ingat teman-teman ya, kalau di atas sumbu X tandanya positif, tapi kalau di bawah sumbu X tandanya adalah negatif. Baiklah para pejuang matematika, kita lanjutkan materinya tetap di luas daerah di bawah sumbu X dengan contoh soal ya, agar kalian lebih paham dan mengerti. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 9 dan sumbu X. Nah, dari soal ini kita lihat fungsinya bahwa Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat X kuadratnya adalah positif. Maka kurva ini akan terbuka ke atas teman-teman ya. Jadi kalau X kuadratnya negatif akan terbuka ke bawah. Kemudian kalau X kuadratnya positif maka ini akan terbuka ke atas teman-teman. Kemudian variabelnya koefisiennya adalah min 9. Yang belakang yang paling tidak memiliki X adalah min 9. Maka kurvanya atau titik puncaknya akan berada di titik min 9, Y di min 9. Maka kurvanya akan berada di bawahnya X karena min 9 teman-teman ya. Sehingga kita jawab dulu soal ini. Ini soal tidak ada batasnya, maka kita cari dulu batas bawah dan batas atasnya teman-teman ya.
X kuadrat min 9 ini kita faktorkan terlebih dahulu, maka kita cari pemfaktornya. Min 9-nya di atas, kemudian yang tengahnya kan tidak ada, maka sama dengan 0. Kita cari dua angka, jika dikalikan min 9, jika ditambahkan sama dengan 0, yaitu 3 dan negatif 3. Sehingga kita faktorkan menjadi X plus 3 dari sini, plus 3-nya, kemudian dikali X min 3, yaitu dari min 3-nya dari sini. Kemudian kita buat sama dengan 0, maka X plus 3 sama dengan 0. Kemudian plus 3 ini kalau pindah ruas ke kanan menjadi negatif, maka X sama dengan min 3. Kemudian X min 3-nya juga kita buat sama dengan 0, teman-teman. Maka min 3 ini kita pindah ke kanan menjadi positif, sehingga X-nya sama dengan 3. Berarti titik potongnya sama dengan 3 dan negatif 3. Maka bisa dibuat grafik seperti berikut, yaitu titik puncaknya sama dengan min 9 di sini, titik potongnya min 3 dan positif 3. Ini adalah grafiknya. Sehingga grafiknya terbukti bahwa berada di bawahnya sumbu X. Sehingga rumus yang dipakai adalah min integral batas bawah A batas atas B fx. Sehingga kita masukkan, teman-teman, batas bawahnya adalah negatif 3, kita taruh di sini. Batas atasnya yaitu 3, kita taruh di sini. Dan persamaannya adalah X kuadrat min 9, kita taruh di sini. Ada negatifnya di depan ya. Sehingga kita integralkan, teman-teman. Karena ini pangkatnya 2, ini 1, maka ini menjadi negatif 1/2 plus 1. Karena ini 2 ya. X pangkat 2 plus 1 juga. Kemudian karena ini negatif 9, tidak memiliki X, langsung diberi variabel X, sehingga min 9X. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan berapa, teman-teman? 3. Sehingga menjadi negatif 1/3 X pangkat 3. Dari mana? 2 tambah 1, 3. 2 ditambah 1, 3. Dikurangi 9X. Dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 3. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman. Kita masukkan ya. X-nya kita rubah menjadi 3. Dikurangi. Nanti X-nya dimasukkan negatif 3, sehingga menjadi seperti berikut. Sepertiga 3 pangkat 3. Dari mana? Dari sini. Kita masukkan ke sini. Dikurangi 9 dikali 3. Kemudian dikurangi negatif 3-nya kita masukkan ke sini, sehingga menjadi sepertiga min 3 pangkat 3 dikurangi 9 dikali min 3 ya. Kemudian kita kalikan, teman-teman. 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 27 dikali 1 sama dengan 27, sehingga 27/3. 9 dikali 3 sama dengan negatif 27. Dikurangi negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Dikali 1 sama dengan negatif 27/3. Kemudian negatif 9 dikali negatif 3 sama dengan plus 27. Kemudian 27 dikurangi 3 sama dengan berapa? Benar, 9 ya. Sehingga 9 dikurangi 27. Kemudian ini pun sama, negatif 27 dibagi 3 sama dengan negatif 9. 9 dikurangi 27 sama dengan, benar, min 18 ya. Kemudian negatif 9 ditambah 27 sama dengan 18. Tapi karena ada negatif di luar menjadi dikurangi 18. Negatif 18 dikurangi 18 sama dengan negatif 36. Sehingga min negatif 36. Karena ini negatif menjadi positif, sehingga menjadi 36 satuan luas. Mudah, teman-teman ya. Baiklah, para pejuang matematika sekalian dimanapun berada, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu di materi yang terakhir, yaitu luas bidang di antara dua kurva. Ada dua kurva, yaitu pertama jika kurvanya seperti berikut, yaitu ada dua kurva yang membatasi sebuah bidang, yaitu misalkan Y1 dan yang atas adalah Y2. Maka tetap dengan batasan A dan B. Maka jika ada kurva seperti ini, rumus yang dipakai adalah tetap batasnya yang dipakai adalah A dengan B, tapi di fungsinya yang dipakai adalah garis yang atas dikurangi garis yang bawah, yaitu Y2 dikurangi Y1 dx. Nah, ini adalah rumus untuk kurva jika kurvanya ada yang di atas dan di bawah. Sekarang bagaimana jika kurvanya ada yang di kanan dan di kiri, seperti kurva berikut.
dengan batas A dan B, tapi ada X1 dan X2. X2 di kanan dan X1 di kiri. Maka rumus yang dipakai adalah integral A, B, batas bawahnya A, batas atasnya B, masih tetap karena batas A-nya A dengan B. Tapi di fungsinya yang dipakai adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Berarti X2 dikurangi X1. Ini adalah rumus untuk luas bidang di antara dua kurva. Baiklah, para pejuang matematika, langsung saja kita berikan contoh soalnya agar kalian mengerti dan lebih paham tentang luas di daerah dua kurva. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 5X. Nah, di sini ada dua fungsi teman-teman ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 5X dan tidak memiliki batas. Maka, untuk menjawab soal seperti ini, kita cari dulu batasnya, sehingga ini karena Y, ini juga Y, berarti ini kan sama, persamaan ini sama. Berarti X kuadrat sama dengan 5X karena sama-sama Y. Ya, jadi ini sama dengan ini. Sehingga kita jadikan satu, maka 5X ini pindah ke ruas kiri menjadi min 5X. Sehingga X kuadrat min 5X sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat, kita cari dulu persamaan kuadratnya teman-teman ya. Karena yang angka belakang tidak ada, maka yang atas sama dengan 0. Ini angka tengah, berarti sama dengan min 5. Kita cari dua angka, jika dikalikan 0, jika ditambahkan negatif 5. Berarti negatif 5 dan 0. Sehingga kita faktorkan di sini. Maka menjadi X min 5 dari mana? Dari sini. Kemudian X min 0 dari sini. X min 5 kita buat sama dengan 0, maka menjadi X min 5 sama dengan 0. Min 5 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif teman-teman ya. Kemudian X min 0 kita samakan sama dengan 0, maka sama saja 0 ini pindah ke ruas kanan menjadi 0, sehingga X nya sama dengan 0. Ini adalah koordinat atau batas dari dua fungsi ini, yaitu batas bawahnya 0, batas atasnya sama dengan 5. Sebenarnya kita tidak perlu cari gambarnya teman-teman, langsung saja yang garis dikurangi yang kurva, yaitu 5X dikurangi X kuadrat. Karena pasti yang garis itu, ini kan persamaannya pasti garis karena bukan persamaan kuadrat. Maka di atas pastinya, yang X kuadrat pasti di bawah ya, karena dia kurva. Sehingga kalau kita digambar akan menjadi seperti berikut. Ya. Ini adalah persamaan YX kuadrat berbentuk kurva melengkung seperti ini. Kemudian Y sama dengan 5X berbentuk garis menjadi garis seperti ini. Nah, pasti kurvanya itu ada di bawahnya garis. Ya. Nah, titik potongnya adalah 5 dan 25 di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah luas yang kita cari. Jadi, nanti kalau misalnya kalian jawab, tidak perlu dicari gambarnya, langsung saja fungsi yang tidak memiliki kuadrat dikurangi fungsi yang memiliki kuadrat ya. Sehingga ini rumus yang kita pakai adalah Y kuadrat dikurangi Y2 dikurangi Y1. Maka Y2-nya sama dengan yang mana? Yang bukan persamaan kuadrat. Maka 5X teman-teman dikurangi X kuadrat dari sini ya. 5X dari sini dari soal, X kuadrat dari sini ya. Batasnya adalah 0 dengan 5 dari sini dan itu ya. Kemudian tinggal kita hitung teman-teman, atau kita integralkan 5X ini, karena ini pangkatnya adalah 1, maka akan menjadi 5 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1. Karena ini pangkatnya 2 dan di depan adalah 1, maka menjadi 1 per 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 dengan batas 5 dan 0. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka 5 per 2 X pangkat 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka 1 per 3 X pangkat 3. Karena 5 dibagi 2 tidak bisa dan 1 dibagi 3 juga tidak bisa, langsung saja kita masukkan batasnya. Yang atas adalah 5, maka X-nya kita ganti menjadi 5, menjadi 5 per 2, 5 pangkat 2, dikurangi sepertiga 5 pangkat 3. Kemudian dikurangi, batas bawahnya juga masuk ke X, yaitu 0. Maka 5 per 2, 0 kuadrat, dikurangi sepertiga 0 pangkat 3. 5 kuadrat, yaitu sama dengan berapa teman-teman? 25 ya. Dikalikan ke atas, 25 dikali 5 sama dengan 125 per 2. 5 pangkat 3 sama dengan 125 dikali 1 sama dengan 125 per 3.
0 kuadrat sama dengan 0. 0 dikali 5 sama dengan 0, berarti 0 per 2. 0 pangkat 3 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0, berarti 0 per 3. Ya, karena di sini penyebutnya tidak sama, kita samakan teman-teman, yaitu menjadi 6 ya. Berarti 125 kalikan silang ke 3, berarti 125 dikali 3 sama dengan 375. Kemudian 2 dikali 125, kalikan silang ya teman-teman ya. 125 dikali 2 sama dengan 250. Dikurangi 0 dibagi 2 0, 0 dibagi 3 0. Jadi hasilnya 0 ya. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangi. 375 dikurangi 250 sama dengan 125 per 6. Ya, ini kan dikurangi 0, jadi hilang. 125 dibagi 6 tidak bisa, tapi kita bisa menjadikan pecahan campuran teman-teman ya. 6 dikali berapa? Mendekati 125, yaitu 20. 6 dikali 20 sama dengan 120. Kurang berapa ke 5? 125 kurang 5, berarti 25 per 6 dengan satuan luas. Gimana teman-teman? Mudah dipahami ya? Baiklah, para pejuang matematika sekalian, dimanapun berada, karena tadi kalian sudah belajar tentang konsep dan contoh soal, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill dan kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut. Ya, silakan dikerjakan semaksimal mungkin, yakinlah bahwa kalian pasti bisa ya. Semoga materi ini dan latihan soal ini mudah untuk kalian pahami dan mudah untuk kalian kerjakan. Semangat dan selamat mencoba. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, yaitu tentang aplikasi penggunaan integral untuk menentukan luas dibatasi oleh kurva. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Jika kalian suka dengan video kita hari ini, jangan lupa untuk like. Kemudian dukung terus channel ini agar terus berkembang untuk menghasilkan video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, khususnya matematika, yaitu dengan cara subscribe di tombol merah itu. Kemudian jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan media atau video tentang matematika yang menarik dan menyenangkan. Silahkan datang ke channel ini dan buktikan khasiatnya. Semua masalah matematika akan menjadi mudah. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.